Malam itu, angin berembus pelan di sepanjang jalan raya Parakan. Sebuah jalur lintas antar kota yang terkenal karena deretan warung tenda yang berjejer di pinggir jalan. Bau sambal bakar, ayam goreng, dan ikan lele yang disiram bumbu kecap tercium dari jauh, bercampur dengan aroma minyak goreng yang sudah entah berapa kali dipakai. Di antara warung-warung itu, ada satu yang paling ramai, pecel lele murni jaya, milik seorang pria bernama Paroni. Setiap malam, warungnya tak pernah sepi. Bahkan di hari-hari biasa, pembeli rela antre panjang hanya untuk menikmati sepiring nasi hangat dengan lele goreng yang katanya, rasanya beda. Lele itu punya daging tebal, gurih, dan tak berbau lumpur sedikit pun. Banyak pelanggan bilang, mereka seperti ketagihan. Sekali coba, pasti datang lagi. Tak ada yang menyangka. Di balik senyum ramah Paroni dan istrinya, Bu Lastri, tersimpan rahasia kelam yang hanya diketahui segelintir orang. Dulu, sebelum warungnya seramai sekarang, hidup mereka sangat susah. Gerobak tua, minyak goreng bekas, dan bahan seadanya menjadi saksi perjuangan mereka di malam-malam penuh keputusasaan. Penghasilan harian tak cukup untuk membayar kontrakan, apalagi menyekolahkan anak semata wayang mereka, Dika. Tahun 2015 menjadi titik terendah dalam hidup Paroni. Saat itu, warungnya hampir gulung tikar, pembeli makin sedikit, minyak goreng naik, dan Dika jatuh sakit. Ia sempat berkata pada istrinya malam itu, di depan tungku yang sudah padam. "Las, kalau terus begini, kita bisa habis. Aku rela lakukan apa saja, asal usaha ini maju." Kata-kata itu ternyata bukan sekadar keluhan. Malam berikutnya, Paroni benar-benar pergi dari rumah. Ia bilang ingin menemui seorang teman lama di daerah pinggiran, di sebuah desa yang jarang dilewati orang. Ia baru pulang keesokan paginya, dengan wajah pucat tapi senyum aneh yang sulit dijelaskan. Sejak malam itu, segalanya berubah. Warung pecel lele Murni Jaya tiba-tiba ramai luar biasa. Setiap lele yang digoreng selalu habis. Bahkan mereka tak pernah kekurangan bahan, seolah selalu ada persediaan ikan segar, meski pasar masih tutup. Anehnya, Bu Lastri tak pernah melihat suaminya membeli ikan dimanapun. Ia hanya tahu setiap menjelang subuh, Paroni keluar sebentar ke arah belakang rumah, lalu kembali dengan ember penuh lele hidup. Yang lebih janggal, setiap malam Jumat, warung selalu tutup lebih awal. Paroni melarang siapapun mendekat ke dapur atau area belakang rumahnya. Ia beralasan ingin bersih-bersih, tapi suara-suara aneh sering terdengar dari arah sana, gemericik air, desisan pelan, bahkan seperti bisikan banyak orang. Namun yang paling membuat merinding adalah aroma yang muncul setiap malam Jumat itu. Bukan bau bumbu atau sambal, tapi semacam anyir amis yang menusuk hidung, seperti darah segar yang bercampur dengan bau lumpur. Semua keanehan itu awalnya diabaikan oleh Bu Lastri. Ia hanya bersyukur rezeki keluarga mulai lancar. Tapi keberuntungan itu seperti berkah yang berbalik menjadi kutukan. Sebab semakin ramai warung mereka, semakin sering pula Paroni berubah sikap, mudah marah, murung, dan kadang berbicara sendiri di tengah malam sambil menatap air kolam di belakang rumahnya. Dan sejak itu, Dika, anak mereka, mulai sering terbangun tengah malam sambil menangis ketakutan. Ia bilang melihat sesuatu di kolam belakang rumah, sesuatu dengan wajah manusia tapi tubuh seperti ikan. Sejak malam-malam ganjil itu, suasana rumah Paroni terasa berbeda. Tidak ada lagi tawa hangat keluarga sederhana yang dulu selalu terdengar saat mereka menyiapkan bahan dagangan. Sekarang, rumah itu terasa dingin, seperti kehilangan jiwa. Bu Lastri sering merasa ada yang memperhatikan dari sudut-sudut gelap ruangan. Kadang ia mendengar suara cipratan air dari kolam belakang padahal tidak ada angin, tidak ada hujan, dan tidak ada hewan peliharaan sama sekali. Suatu malam, sekitar pukul 2 dini hari, Bu Lastri terbangun karena mendengar suara langkah kaki suaminya. Langkah itu berat dan pelan, seperti seseorang yang sedang membawa beban di pundak. Ia mengintip dari celah pintu kamar, melihat Paroni berjalan menuju kolam di belakang rumah sambil membawa ember besar berisi sesuatu. Dari cahaya redup lampu minyak, Bu Lastri bisa melihat jelas, isi ember itu bukan air, tapi darah berwarna kehitaman.
Paroni menuangkannya ke kolam sambil bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti. Lalu, air kolam yang tenang itu mulai bergolak. Muncul gelembung-gelembung besar. Diikuti suara desisan panjang seperti napas makhluk yang baru saja bangun dari tidur panjang. Bu Lastri terpaku. Di antara gelap malam, ia melihat sesuatu naik ke permukaan. Seekor lele berukuran aneh, sebesar lengan orang dewasa. Tapi matanya, bukan seperti mata ikan. Mata itu bulat, berkilat merah, dan di bagian mulutnya seolah ada senyum yang mirip manusia. Paroni menunduk hormat ke arah makhluk itu, lalu berkata lirih. Aku sudah bawa yang kau minta. Jangan ganggu keluargaku. Jangan ganggu warungku. Bu Lastri menahan napas. Ia tak tahu apa maksud suaminya. Tapi malam itu, sesuatu di dalam dirinya berubah. Ia mulai curiga kalau kesuksesan yang mereka dapat bukan hasil kerja keras, melainkan hasil perjanjian kelam dengan makhluk gaib. Keesokan paginya, Bu Lastri memberanikan diri bertanya, "Mas, kolam belakang itu, isinya apa sebenarnya?" Paroni hanya diam, wajahnya datar, seperti tak punya emosi. "Kamu gak usah ikut campur, Las. Yang penting, usaha kita jalan. Rezeki lancar, itu aja udah cukup." Jawaban itu menambah rasa takut di hati Bu Lastri. Ia tahu suaminya bukan lagi orang yang sama. Dulu, Paroni dikenal rajin salat dan ramah pada tetangga. Sekarang, ia jarang ke masjid. Lebih sering menyendiri di dapur atau di belakang rumah. Berbicara sendiri seolah sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Beberapa minggu kemudian, keanehan mulai terjadi di warung. Salah satu karyawan baru mereka, Yanto, tiba-tiba menghilang tanpa kabar. Malam sebelum ia lenyap, Yanto sempat berkata pada rekan lainnya kalau ia mendengar suara seseorang menangis dari arah kolam belakang. Katanya, suara itu terdengar seperti suara anak kecil yang minta tolong. Keesokan harinya, Yanto tak pernah datang lagi. Semua orang mengira ia pulang ke kampung. Tapi Bu Lastri tahu, tidak ada tanda-tanda ia pergi. Motor Yanto masih terparkir di belakang warung. Dan anehnya, malam itu kolam di rumah Paroni kembali bergolak lebih kuat dari biasanya. Semenjak itu, ikan-ikan lele yang digoreng di warung semakin gemuk. Dagingnya makin manis, dan aromanya membuat orang tergila-gila. Pelanggan makin ramai, bahkan antrean kadang mencapai tepi jalan. Tapi di balik kesuksesan itu, Bu Lastri justru semakin dihantui rasa bersalah dan takut. Ia mulai sering bermimpi buruk. Dalam tidurnya, ia melihat wajah Yanto muncul dari dalam minyak panas, dengan tubuh gosong dan mata melotot. Setiap kali bangun, ia mendengar bisikan di telinganya. "Aku ikut kau makan, Bu." Hari berganti minggu, dan Dika, anak mereka, semakin sering sakit. Tubuhnya pucat, matanya sayu, dan ia selalu menolak makan lele dari warung sendiri. "Bu, aku gak mau makan itu. Di piringku." Lelenya senyum. Bu Lastri hampir gila mendengarnya. Ia mencoba memohon agar suaminya berhenti berjualan, tapi Paroni menolak keras. "Kalau aku berhenti, mereka marah. Las, kau gak tahu apa yang akan terjadi kalau aku berhenti." Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Bu Lastri melihat sosok makhluk itu sepenuhnya. Saat hujan deras mengguyur, petir menyambar, dan listrik padam, ia mendengar suara Paroni menjerit di belakang rumah. Ketika ia berlari ke arah kolam, kilatan petir menyingkap pemandangan mengerikan. Suaminya sedang berdiri di tepi kolam, memegang pisau besar, dengan tubuh gemetar hebat. Di permukaan air, muncul makhluk aneh dengan tubuh seperti ikan raksasa tapi kepalanya menyerupai manusia tua. Rambutnya panjang, kulitnya licin kehitaman, dan matanya menatap tajam ke arah Bu Lastri. Dari mulutnya yang lebar, keluar suara parau. "Yang, janji belum lunas. Satu lagi. Harus satu lagi." Bu Lastri menjerit sekuat-kuatnya, tapi di tengah suara hujan dan gemuruh langit malam, tak ada yang mendengar. Sejak malam petir itu, rumah Paroni berubah menjadi tempat yang tak lagi pantas disebut rumah. Udara di dalamnya selalu lembab, seperti ada kabut tipis yang tak pernah hilang. Bau amis dan anyir darah kadang muncul begitu saja dari arah dapur, meskipun tak ada ikan yang sedang dimasak. Kadang-kadang, suara air seperti diceburkan sesuatu terdengar dari belakang,
Meski kolam itu kini dijaga rapat dan dikunci dengan rantai besar. Pak Roni semakin jarang bicara. Ia hanya duduk berlama-lama di kursi kayu depan rumah, memandangi kosong ke arah warungnya yang setiap malam penuh pembeli. Tatapannya hampa, kadang bibirnya bergerak pelan, seperti sedang menghitung sesuatu. Bu Lastri yang mengintip dari balik tirai pernah mendengar lirih gumamnya. 3 bulan, tinggal 3 bulan. Setelah itu, mereka datang lagi. Bu Lastri tak mengerti maksudnya. Tapi satu hal yang pasti, sejak malam makhluk itu muncul, suaminya tak lagi menjadi manusia yang sama. Setiap tengah malam, Pak Roni keluar dengan membawa ayam, kambing, atau hewan apapun yang bisa ia dapatkan. Ia akan memotongnya di tepi kolam sambil komat-kamit, lalu tubuh hewan itu dilempar ke air. Anehnya, begitu tubuh itu menyentuh permukaan, langsung menghilang, tanpa jejak, tanpa riak. Seolah kolam itu menelannya hidup-hidup. Suatu pagi, Bu Lastri nekat mendatangi seorang kiai tua di desa seberang, bernama Kiai Suhut. Ia bercerita tentang keanehan di rumahnya, tentang kolam, tentang ikan besar yang seperti manusia, dan tentang suaminya yang berubah. Kiai Suhut hanya diam lama, lalu berkata dengan suara berat, "Itu bukan ikan, Nduk. Itu penunggu air tua. Dulu di daerahmu ada sumur keramat, tempat orang menaruh sesajen untuk meminta dagangan laris. Tapi semenjak sumur itu ditimbun untuk dibangun rumah, makhluk penjaganya berpindah ke air terdekat, dan tampaknya, suamimu yang memanggilnya." Bu Lastri tertegun. Lalu, apa yang dia minta? Kiai. Kiai Suhut menatap mata Bu Lastri dalam-dalam. Setiap pesugihan air selalu menuntut keseimbangan. Makin besar rezeki yang mengalir, makin besar pula tumbal yang harus dikembalikan. Bila suamimu menolak, maka yang diambil bukan harta, tapi nyawa. Kata-kata itu membuat darah Bu Lastri serasa berhenti mengalir. Ia pulang dengan lutut lemas dan hati kalut. Sejak itu, setiap kali melihat pembeli datang dan makan dengan lahap, ia hanya bisa menahan air mata. Ia tahu, setiap piring lele yang mereka goreng, mungkin saja ada harga yang harus dibayar. Sementara itu, Dika semakin sering sakit, tubuhnya semakin kurus, dan setiap malam ia mengigau, menyebut nama-nama orang yang tak dikenal. Kadang ia berteriak keras, "Bu, jangan biarin dia tarik aku. Jangan biarin, Bu." Suatu malam, ketika Bu Lastri memeluk anaknya yang menggigil ketakutan, matanya menatap ke arah jendela. Di luar, tepat di balik kaca berembun, terlihat wajah seseorang, pucat, dengan mata melotot dan rambut basah menempel di wajah. Tapi anehnya, wajah itu seperti wajah Yanto, karyawan yang hilang. Wajah itu menatap mereka lama, lalu perlahan tenggelam seolah ditarik oleh air. Padahal rumah mereka jauh dari kolam. Keesokan harinya, Bu Lastri tak tahan lagi. Ia mengintip kolam di belakang saat suaminya sedang ke warung. Airnya kini hitam pekat, seperti campuran lumpur dan darah. Tapi di permukaannya, ada benda-benda aneh, potongan kain, cincin, bahkan sebuah ID card bertuliskan, "Yanto, karyawan." Tubuh Bu Lastri langsung lemas. Ia jatuh terduduk, menangis histeris. Tak lama kemudian, suara langkah berat terdengar dari arah belakang. Pak Roni muncul. Wajahnya dingin, menatap istrinya tanpa ekspresi. "Kau sudah lihat?" "Ya," katanya pelan. "Mas, apa yang kau lakukan?" "Aku cuma jalankan perjanjian. Kalau aku berhenti, semuanya habis. Warung, rumah, hidup kita, semua. Kau mau Dika mati kelaparan." Suara Pak Roni meninggi, tapi di balik kemarahannya, ada ketakutan yang dalam. Matanya bergetar, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Ia lalu berjongkok di tepi kolam, meraih air dengan tangannya. "Mereka udah janji, selama aku kasih makan, mereka kasih rezeki. Tapi sekarang, mereka minta lebih banyak." Air kolam beriak perlahan. Muncul gelembung-gelembung kecil. Dari bawah, seperti ada bayangan besar yang bergerak. Suara lirih muncul dari dalam air. Pelan tapi jelas. "Janji, belum lunas." Bu Lastri menjerit dan mundur. Tapi Pak Roni tetap di tempat. Matanya menatap kosong ke air hitam yang kini berputar membentuk pusaran kecil. Malam itu, warung tetap buka seperti biasa. Pelanggan ramai.
Bahkan ada rombongan besar dari luar kota yang sengaja datang karena mendengar kabar lele terenak di Jawa Tengah. Tapi di balik dapur, di antara wajan-wajan besar dan aroma minyak panas, Bu Lastri tahu, sesuatu telah berubah. Lele yang digoreng malam itu bukan seperti biasanya. Tubuhnya lebih besar, sisiknya aneh, dan darahnya berwarna hitam legam. Dan ketika ia menatap wajan panas, ia merasa seperti ada wajah yang muncul di dalam minyak mendidih itu. Senyum lebar, mata melotot, dan bibir bergerak membentuk kata. Giliranku berikutnya. Malam itu, langit di atas Parakan tampak berbeda. Awan hitam menggumpal. Angin berputar membawa aroma amis yang menusuk hidung. Jalan raya sepi. Hanya suara tenda-tenda warung bergesekan ditiup angin. Tapi di antara deretan warung yang sudah tutup, hanya pecel lele murni jaya yang masih menyala terang. Lampu-lampu gantung berayun pelan, dan dari dapurnya terdengar suara wajan besar mendidih. Pak Roni berdiri di depan warung. Wajahnya pucat pasi. Matanya kosong menatap ke arah pelanggan yang sedang makan. Tapi semakin lama, ia mulai sadar, pelanggan-pelanggan itu bukan orang biasa. Kulit mereka pucat keabu-abuan. Mata mereka tak berkedip. Dan setiap kali mereka menyuap lele goreng, darah hitam menetes dari ujung bibir mereka. Bu Lastri berteriak dari dalam. Mas, hentikan. Jangan goreng lagi. Tolong. Jangan. Tapi Pak Roni seperti tak mendengar. Tangannya bergerak otomatis. Melemparkan potongan ikan ke dalam minyak panas. Satu persatu. Dengan wajah tegang. Di setiap letupan minyak, suara aneh terdengar. Seperti bisikan yang keluar dari dasar neraka. Tiba-tiba, lampu di warung padam. Semuanya gelap, hanya tersisa cahaya dari api wajan yang menyala sendiri. Lalu terdengar suara gemuruh dari belakang rumah. Air kolam meledak. Seperti ada sesuatu yang naik dari dalam. Tanah bergetar. Piring-piring pecah. Dan dari arah kolam terdengar jeritan melengking panjang yang membuat siapapun yang mendengar bulu kuduknya berdiri. Bu Lastri berlari ke arah kolam. Tapi langkahnya terhenti. Di sana, di antara lumpur dan air hitam, muncul sosok besar. Makhluk itu tinggi. Tubuhnya licin berkilat seperti ikan raksasa. Tapi wajahnya, wajah manusia. Wajah itu berubah-ubah. Kadang seperti Yanto. Kadang seperti pelanggan yang hilang. Bahkan sesekali seperti Dika. Janji, sudah habis waktunya. Suara itu berat. Bergema di seluruh halaman. Pak Roni datang menyusul, menatap makhluk itu dengan wajah penuh putus asa. Tolong, aku kasih apa saja, jangan ambil mereka, kau sudah tak bisa memilih. Yang terakhir, adalah darah sendiri. Tiba-tiba, air kolam memercik keras. Dari dasar kolam, tangan-tangan hitam berlendir muncul dan mencengkeram kaki Pak Roni. Ia menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu makin kuat. Bu Lastri mencoba menarik suaminya, tapi air di bawah mereka seperti hidup, berputar, menelan, menarik mereka ke dalam. Dalam hitungan detik, tubuh Pak Roni lenyap ke dalam air hitam itu. Yang tersisa hanya gelembung-gelembung darah yang mengapung di permukaan. Bu Lastri berlari ke rumah sambil membawa Dika yang pingsan. Ia tak berhenti menangis, memohon ampun, memanggil-manggil nama suaminya. Tapi tiba-tiba, suara langkah basah terdengar dari arah pintu dapur. Pelan, berat, berirama. Seseorang berdiri di sana, tubuhnya penuh lendir. Matanya merah menyala, kulitnya membiru. Tapi dari wajahnya, Bu Lastri tahu, itu Pak Roni. Las, aku udah janji. Sekarang, giliranku tinggal satu hal lagi. Pak Roni menunduk, mengulurkan tangan ke arah anaknya. Tapi sebelum ia sempat menyentuh Dika, kilatan petir menyambar atap rumah. Suara ledakan besar membuat lantai retak. Dan tiba-tiba, kolam di belakang rumah seperti pecah. Airnya mengalir deras masuk ke rumah, menyeret segala yang dilewati. Semua lenyap dalam hitungan menit. Hujan turun deras malam itu, menelan seluruh halaman rumah Pak Roni bersama warung dan kolamnya. Ketika pagi datang, hanya tersisa tanah berlumpur, puing tenda, dan aroma amis yang menyesakkan. Tak ada yang tahu kemana keluarga itu pergi. Beberapa hari kemudian, warga sekitar menutup lokasi itu dan menanam pohon pisang di atas bekas kolam. Tapi meski sudah ditutup,
Setiap malam Jumat, bau amis masih tercium. Kadang terdengar suara wajan berdesis, dan samar-samar, suara seseorang berkata, "Lelenya baru. Bu, goreng satu lagi." Ya, sejak itu, tak ada lagi yang berani buka warung di tempat itu. Orang-orang yang lewat sering melihat cahaya redup di tengah malam, seperti lampu tenda yang menyala sendiri, dan bayangan seseorang yang sedang menggoreng sesuatu di dapur kosong. Dan konon, bila kau lewat di sana tengah malam dan mencium bau sambal kecap dari arah yang gelap, jangan berhenti. Jangan menoleh, sebab bisa jadi yang memanggilmu bukan pedagang, tapi arwah penjaga lele pesugihan yang masih menagih janji.